Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang Pak Darmawan akan menerima tawaran dari Dita untuk bekerja sama, yaitu Pak Darmawan akan membayar Dita demi untuk mendapatkan informasi siapakah orang yang telah meracuni Saleha hingga membuat Saleha mengalami situasi seperti ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Dita yang datang menemui Pak Darmawan dan juga Bara. Saat itu, Dita meminta ganti rugi kepada mereka berdua karena mereka berdua telah mengacak-acak rumah Dita. Dita bisa saja melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik karena memang Dita benar-benar terbukti tidak bersalah dalam kasus yang menimpa Saleha saat ini. Ya, semua itu dilakukan oleh Nadia, namun Nadia justru malah mengkambing hitamkan pembantu di rumah Ferdi sehingga membuat pembantu itu akhirnya sekarang di penjara. Tentunya ini akan sangat berbahaya bagi Saleha ya kawan-kawan, karena Nadia benar-benar orang yang sangat manipulatif dan juga memiliki power yang begitu besar untuk bisa melakukan apapun. Saat itu Dita membocorkan sebuah rahasia yang membuat Pak Darmawan benar-benar sangat terkejut bahwa ternyata orang yang menaruh obat itu ke makanan Saleha bukanlah pembantu itu. Ya, karena memang pembantu itu hanya datang ke rumah sakit jiwa untuk mengantarkan baju-baju milik Bu Siska dan tidak ada unsur apapun. Dan Dita juga menyampaikan bahwa pelaku sebenarnya saat ini masih berkeliaran di luaran sana dan tentunya orang itu akan sangat berbahaya bagi Saleha. Namun Dita tidak mau menyebutkan siapakah orang itu sebelum Dita mendapatkan apa yang Dita mau. Saat itu Dita mengatakan bahwa sebuah informasi seperti itu tentunya tidak gratis. Kita semua tentunya tahu bahwa selama ini Dita hidup dengan mengandalkan kelicikannya, yaitu dengan memegang rahasia-rahasia orang-orang kaya sehingga Dita bisa memeras mereka sesuka hati Dita. Ya, meskipun di episode sebelumnya Pak Darmawan terlihat tidak terlalu memikirkan tentang ucapan dari Dita, dan Nando juga menyuruh Pak Darmawan untuk tidak mendengarkan ucapan Dita tersebut. Namun melihat bagaimana kondisinya saat ini, Pak Darmawan benar-benar khawatir dengan Saleha, apalagi saat ini Saleha sedang berada di puncak dan jauh dari jangkauan Pak Darmawan. Akhirnya Pak Darmawan pun menghubungi Dita dan mereka akhirnya menyepakati sebuah kerjasama. Pak Darmawan akan membayar Dita untuk informasi yang sangat penting itu. Ya, namun tentunya Dita tidak akan meminta uang dengan jumlah sedikit, misalnya 50 juta, 100 juta, atau bahkan 1 miliar. Dita akan meminta lebih ya kawan-kawan, karena ini berkesinambungan untuk jangka panjang yang Dita alami ya kawan-kawan, karena kemungkinan terbesarnya Dita nantinya akan ditendang oleh Nadia dan juga Ferdi sehingga Dita tidak akan mendapatkan apapun dari mereka. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol
subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, oleh karena hal itu, Dita merasa bahwa mungkin bekerja sama dengan Darmawan akan jauh lebih menguntungkan daripada bekerja sama dengan Ferdi dan juga Nadia saat ini. Setelah menerima DP yang diberikan oleh Pak Darmawan saat itu, Dita pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Pak Darmawan tentang siapa orang yang telah meracuni Saleha. Ya, orang itu adalah Nadia. Nadia adalah istri kedua Ferdi yang telah merebut Ferdi dari Gania. Nadia juga adalah anak kandung dari Rianti, dari suami sebelumnya. Darmawan benar-benar sangat marah ya kawan-kawan mendengar semua itu. Ternyata selama ini Rianti bukan hanya membohongi Darmawan tentang kematian dari Arini, namun Rianti juga membohongi Darmawan tentang masa lalunya. Saat itu Dita menjelaskan semuanya kepada Darmawan bahwa apa yang dilakukan oleh Nadia saat ini itu adalah perintah dari Rianti sebelum Rianti meninggal dunia. Ya, dengan begini Pak Darmawan bisa lebih berhati-hati ya kawan-kawan dalam menangani permasalahan ini. Pak Darmawan juga akan langsung memberitahu Nando bahwa pelaku utamanya adalah Nadia. Nando sebenarnya sudah tidak kaget ya kawan-kawan jika Nadia adalah pelaku di balik semua ini, karena memang Nando sangat yakin bahwa Nadia itu adalah orang jahat yang hanya berpura-pura baik di depan semua orang. Karena Nando juga sedang menyelidiki siapakah jati diri dari Nadia yang sebenarnya, karena Nadia bukanlah adik kandung dari Alia. Sehingga Nando akhirnya benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa Nadia ternyata adalah anak kandung dari Bu Rianti. Itu berarti baik Nadia, Soleha atau Bara, mereka sebenarnya bersaudara ya kawan-kawan. Meskipun Soleha dan juga Nadia tidak memiliki hubungan darah seperti Nadia dengan Bara atau Soleha dengan Bara, namun mereka memiliki ikatan saudara karena memang ayah dan ibu mereka yaitu Pak Darmawan dan juga Bu Rianti pernah menikah. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira setelah Nando mengetahui semua ini, bahwa ini semua adalah perbuatan dari Ferdi dan juga Nadia, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Nando? Nando juga tidak boleh gegabah dalam menyikapi semua ini, karena saat ini Pak Rahmat sudah mulai percaya dengan Ferdi dan juga Nadia. Dan jika Nando gegabah dalam melakukan tindakan, maka bisa saja Pak Rahmat akan semakin melindungi dan membela Ferdi dan juga Nadia, karena Pak Rahmat menganggap bahwa mereka berdua adalah orang yang baik saat ini, dan tentunya Nadia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu kepada Saleha. Nah, kira-kira apa ya yang harus Nando lakukan untuk bisa membalas semua kejahatan Nadia namun tanpa diketahui oleh Pak Rahmat? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.